Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang produk domestik bruto. A. Pengertian produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris gross domestic product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Teknik ini paling sering digunakan. B. Komponen produk domestik bruto. Yang pertama yaitu konsumsi privat. Komponen ini menghitung konsumsi dari individu atau rumah tangga untuk sejumlah jenis barang. Yang kedua yaitu investasi. Komponen kedua di PDB adalah investasi yang menghitung suatu pengeluaran untuk barang modal. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah dan yang keempat adalah ekspor bersih. C. Manfaat produk domestik bruto. Manfaat dari produk domestik bruto itu sendiri ialah sebagai alat ukur perekonomian adalah sebagai berikut. A. Mengukur laju perkembangan ekonomi nasional. Maksudnya di sini adalah negara akan mampu mendapatkan informasi real terkait perkembangan perekonomiannya dengan menggunakan produk domestik bruto. Selain itu, negara juga bisa menganalisa data yang ada terkait faktor apakah yang bisa dimaksimalkan dan faktor apa saja yang harus ditingkatkan lagi. B. Yaitu membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Perlu diketahui bahwa setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tanpa adanya alat ukur yang baik, bentuk kelebihan dan kekurangan tersebut akan sulit untuk bisa dibuktikan. Dengan penilaian yang dilakukan PDB, maka berbagai negara di dunia mampu menentukan siapakah yang lebih unggul dan siapa saja yang belum unggul. Hasilnya adalah apa yang saat ini kita ketahui dengan sebutan negara G7 dan G20 yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang memiliki tingkat perekonomiannya yang sangat kuat. C. Yaitu mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini juga sangat penting karena negara akan mampu menilai hasil produk domestik bruto-nya sebagai bahan analisa terkait sektor apa saja yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. D. Sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh negara akan menjadi sulit untuk dibuktikan keberhasilannya tanpa adanya data yang bisa diandalkan, walaupun memang tidak ada yang pasti. Namun dengan memanfaatkan data, minimal pemerintah bisa mendapatkan bantuan dalam membuat berbagai kebijakan penting. D. Unsur produk domestik bruto. Produk domestik bruto sama dengan konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor maupun impor. E. Pendekatan perhitungan produk domestik bruto. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, output, atau lapangan usaha. Produk domestik bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia menggunakan klasifikasi lapangan usaha atau sektor. Yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Produk domestik bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Yang ketiga merupakan pendekatan pendapatan. Produk domestik bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Baik, hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.